Jakarta sore itu tampak sibuk seperti biasa. Mobil-mobil berderet di Jalan Sudirman, lampu-lampu gedung mulai menyala, dan langit berwarna jingga membakar cakrawala. Insinyur Bagas Sutanto, pria paruh baya dengan jas mahal dan jam tangan mewah di pergelangan, baru saja keluar dari lobi gedung The Landmark Tower setelah menghadiri peluncuran proyek properti terbarunya. Ia dikelilingi oleh beberapa staf muda, semua berbicara tentang angka, media coverage, dan potensi pasar di kawasan bisnis selatan Jakarta. Namun, Bagas tak benar-benar mendengarkan. Pikirannya sudah melayang ke tempat lain, villa pribadinya di puncak, makan malam fine dining, atau mungkin hanya secangkir kopi sambil melihat lalu lintas malam. Ketika ia hendak masuk ke dalam mobil Lexus hitam miliknya, tiba-tiba terdengar suara dari arah trotoar seberang. Suara itu tidak keras, tapi cukup tajam untuk menembus riuh kota. "Ayah masih ingat aku?" Langkah Bagas terhenti. Ia menoleh perlahan. Di seberang jalan, duduk di atas kursi roda tua, seorang perempuan muda dengan pakaian sederhana menatap ke arahnya. Matanya tidak asing. Matanya menembus waktu. Staf-stafnya masih sibuk membuka pintu mobil dan berbicara lewat ponsel, namun Bagas seperti berada di dalam ruang hampa. "Ayah," suara itu mengulang, kali ini lebih lembut. Bagas melangkah pelan menyeberangi jalan, tak peduli pada klakson mobil atau kerumunan. Ia mendekat. Detak jantungnya berdentum. Wajah perempuan itu kurus, tubuhnya kecil, tetapi sorot matanya penuh kekuatan. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. "Ayla?" tanya Bagas, nyaris tak percaya. Suaranya gemetar. Perempuan itu tersenyum tipis. Akhirnya ayah ingat. Bagas nyaris limbung. Di depannya kini berdiri atau lebih tepatnya duduk putrinya yang telah hilang selama 20 tahun. Putri yang pernah ia peluk ketika masih kecil, yang tertidur di pundaknya sambil mendengarkan dongeng. Putri yang dibawa ibunya pergi tanpa pamit. "Bagaimana kamu?" Bagas tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ayla mengangguk pelan. "Maaf mengejutkan ayah. Aku tidak datang untuk menyalahkan. Aku hanya ingin bicara." Bagas menoleh ke belakang. Stafnya mulai memperhatikan. Ia menunduk dan berkata, "Kita pergi ke tempat yang tenang." Mereka masuk ke dalam mobil. Ayla kesulitan menaiki kursi roda, namun Bagas membantunya tanpa sepatah kata. Sepanjang perjalanan ke kafe kecil di kawasan Menteng, mereka hanya diam. Mobil melaju pelan di antara gedung-gedung dan lampu kota. Di dalam kafe, Bagas duduk kaku di seberang Ayla. Hujan mulai turun di luar jendela, membuat suasana makin sunyi. "Maaf jika ini tidak nyaman," kata Ayla akhirnya. "Aku tahu, ayah sudah hidup jauh tanpaku. Tapi aku harus datang." "Kenapa sekarang?" Suara Bagas serak. "Karena anakku, Raka, sedang sakit. Ia butuh transplantasi sumsum tulang." Bagas menatap lekat-lekat wajah putrinya. "Kamu sudah punya anak?" Ayla mengangguk. "Dia bukan anak kandung. Aku mengadopsinya 5 tahun lalu dari panti asuhan. Sejak kecil dia lemah, tapi cerdas dan baik hati. Sekarang usianya 7. Dokter bilang dia butuh donor secepatnya." Bagas mencengkeram gelas kopinya. "Dan kamu pikir aku hanya ingin tahu apakah kita cocok sebagai donor. Aku sudah coba semua opsi. Ini mungkin satu-satunya harapan." Bagas tidak menjawab. Ia menatap meja, jari-jarinya gemetar halus. "Kalau ayah tidak mau, aku bisa pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggu."
Ayla berkata dengan nada pelan namun pasti. Bagas mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan seorang perempuan lemah, tapi ibu yang berani, dan seorang manusia yang berdiri sendiri meski duduk di kursi roda. Aku akan lakukan tesnya, jawab Bagas. Besok. Ayla mengangguk. Terima kasih. Mereka kembali diam. Tapi kali ini bukan karena canggung. Ada jarak 20 tahun di antara mereka dan di tengahnya, kesempatan kecil untuk menyambung kembali sesuatu yang pernah putus. Ketika malam semakin larut, dan hujan masih turun di luar jendela, Bagas menatap putrinya dan berkata lirih. Aku tidak pantas disebut ayah, tapi kalau kamu mau, aku ingin mencoba menebus semuanya. Ayla tersenyum pelan. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk Raka. Tapi mungkin ini juga waktunya untuk berdamai. Malam itu, sepulang dari pertemuan dengan Ayla, Bagas duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Hujan masih turun di luar jendela. Suara tetesannya seperti mengetuk-metuk kenangan lama yang sudah lama ia kubur. Ia membuka laci meja, menarik keluar sebuah kotak kecil berlapis bludru. Di dalamnya, foto-foto lama. Selembar di antaranya menunjukkan dirinya yang masih muda, berdiri di samping seorang wanita cantik dan seorang anak perempuan berumur sekitar 5 tahun. Dewi istrinya yang pertama, guru sekolah dasar, perempuan sederhana dengan senyum tenang. Dan Ayla kecil, yang kala itu selalu menggenggam tangan ayahnya kemanapun mereka pergi. Bagas teringat hari-hari awal pernikahannya. Saat itu ia masih seorang insinyur muda penuh ambisi, baru memulai usaha kontraktor kecil-kecilan. Dewi adalah guru yang sabar, mencintai buku dan anak-anak. Namun kesibukan dan obsesi Bagas terhadap kesuksesan membuat rumah tangga mereka mulai renggang. Bagas pulang larut malam, selalu sibuk dengan rapat dan tender. Ia berpikir sedang membangun masa depan tapi tanpa sadar, ia meninggalkan masa kini. Dewi berkali-kali meminta Bagas meluangkan waktu untuk Ayla. Dia hanya ingin kamu datang ke acara sekolahnya atau membacakan dongeng sebelum tidur, kata Dewi suatu malam. Bagas menjawab pendek, aku sibuk, Dewi. Kita semua berjuang demi masa depan. Masa depan siapa, Gas? Dewi menatapnya tajam. Karena yang aku lihat, kamu tidak ada di masa kini kami. Pertengkaran makin sering terjadi. Sampai suatu hari, ketika Ayla berumur 6 tahun, Dewi mengemasi barang dan membawa Ayla pergi ke rumah orang tuanya di Palembang. Tak ada perpisahan dramatis. Tak ada air mata. Hanya keheningan dan sebuah catatan pendek di atas meja makan. Aku tidak ingin Ayla tumbuh sendirian di rumah yang hanya penuh bayangan ayah. Bagas marah waktu itu. Ia merasa ditinggalkan, merasa benar sendiri. Ia larut dalam pekerjaan dan kesuksesan, mencoba menutupi lubang yang menganga dalam hidupnya. Tahun berganti tahun. Bagas makin kaya. Usahanya berkembang pesat. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses, tapi tak pernah lagi mendengar kabar dari Ayla maupun Dewi. Ia pernah mencoba mencari, tapi setengah hati. Kesibukan, ego, dan waktu membuat pencarian itu lenyap seperti debu di sela angin. Kini, 20 tahun kemudian, perempuan kecil yang dulu ia peluk tiap malam datang kembali bukan untuk memohon cinta, tapi untuk menyelamatkan hidup seorang anak. Dan anak itu bukan cucunya secara darah, tapi jauh lebih berarti daripada semua pewaris yang pernah ia impikan. Pagi harinya, Bagas pergi ke rumah sakit untuk menjalani tes kecocokan sumsum tulang. Petugas rumah sakit, seorang pria muda dengan nada sopan tapi datar, memproses semua dengan cepat.
Setelah diambil sampel darah, Bagas duduk di ruang tunggu. Ia merasa asing. Selama ini ia hanya datang ke rumah sakit sebagai tamu VIP atau untuk menjenguk kolega. Kali ini, ia merasa seperti pasien biasa. Dan di hatinya ada sesuatu yang perlahan tumbuh, perasaan yang ia sendiri sulit jelaskan. Beberapa hari kemudian, hasil tes keluar. Dokter memanggil Bagas ke ruang konsultasi. "Maaf, Pak Bagas," katanya pelan, "hasil menunjukkan bahwa Anda tidak cocok sebagai donor untuk Raka. Kecocokan hanya sekitar 40%. Itu sangat berisiko." Bagas mengangguk pelan. Tak ada kata yang keluar. Setelah diam beberapa saat, ia bertanya, "Apa masih ada kemungkinan lain? Kami bisa coba daftar donor nasional atau internasional. Tapi itu memakan waktu, dan peluangnya kecil." Bagas keluar dari rumah sakit dengan langkah gontai. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa gagal dalam sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ketika ia memberitahu Ayla, perempuan itu hanya menatapnya tenang. "Tidak apa, ayah sudah mencoba. Terima kasih." Bagas menggeleng. "Belum. Aku belum selesai. Kita belum selesai." Ayla tampak terkejut. "Ayah." Bagas menatapnya penuh tekad. "Izinkan aku memperbaiki semuanya. Bukan hanya untuk Raka, tapi juga untukmu." Hari-hari berikutnya, Bagas mengaktifkan seluruh jaringannya. Ia menghubungi rumah sakit di Singapura, Tokyo, dan Kuala Lumpur. Ia menyewa konsultan medis pribadi untuk mencari donor kompatibel di seluruh Asia Tenggara. Semua dilakukan dalam diam. Ia tidak ingin wartawan tahu, tidak ingin publik tahu. Ini bukan tentang citra. Ini tentang keluarga. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Ayla duduk di kursi roda sambil menyisir rambut Raka. Anak laki itu sedang menggambar sesuatu di atas meja kecil yang terbuat dari kayu bekas. "Apa yang kamu gambar hari ini?" tanya Ayla dengan lembut. "Pohon dan rumah kecil," jawab Raka tanpa menoleh. "Aku ingin punya rumah yang ada pohon besar di depannya. Biar bisa main bayangan di siang hari." Ayla tersenyum. Raka selalu punya imajinasi indah, meski tubuhnya lemah. Sejak kecil, Raka memang berbeda. Ia tidak suka mengeluh, tak pernah menangis saat disuntik, dan selalu menyapa semua orang dengan senyum. Dia bukan darah daging Ayla, tapi sejak pertama kali mereka bertemu di panti asuhan, Ayla merasa ada ikatan tak terlihat di antara mereka. 5 tahun lalu, saat mengunjungi panti untuk memberikan buku-buku bekas kepada anak-anak, Ayla melihat Raka duduk sendiri di sudut ruangan, membaca buku bergambar tentang luar angkasa. Anak itu baru berumur 2 tahun saat ditinggal oleh ibunya yang tidak sanggup merawatnya. Ayla mendekat dan bertanya, "Kamu suka bintang-bintang?" Raka mengangguk. "Aku ingin jadi orang yang terbang ke sana." Jawaban itu membuat Ayla terdiam. Ada keberanian dalam suara kecil itu yang justru membuatnya merasa kecil sebagai orang dewasa. Sejak hari itu, Ayla sering kembali ke panti. Ia mulai membawa makanan, mainan, bahkan mengajar membaca untuk anak-anak di sana. Namun hanya satu anak yang selalu menunggu di depan gerbang tiap sore Raka. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk mengadopsinya, banyak yang menentang. "Kamu sendiri belum menikah, Ayla. Bagaimana mungkin kamu rawat anak dengan kondisimu sekarang?" Tapi Ayla hanya tersenyum. "Kalau aku bisa mencintai dia dengan sepenuh hati, itu sudah cukup jadi alasan." Tahun-tahun awal tidak mudah.
Raka sering jatuh sakit. Demam tinggi, mimisan, tubuh lemah. Dokter mendiagnosisnya dengan leukemia limfoblastik akut. Ayla sempat menangis sendirian di kamar mandi rumah sakit. Tapi begitu keluar, ia tersenyum dan berkata pada Raka, "Kita akan lawan ini bareng-bareng, ya." Raka mengangguk pelan. "Aku gak takut, Bu." Sejak saat itu, hidup Ayla dipenuhi rumah sakit, obat-obatan, antrian donasi, dan tumpukan tagihan. Ia menjual hampir semua yang ia punya, sepeda motor, laptop, bahkan cincin kenangan dari almarhum ibunya. Tapi semua dilakukan tanpa keluhan. Karena tiap pagi, saat Raka membuka mata dan berkata, "Selamat pagi, Ibu," Ayla merasa hidupnya berarti. Ketika dokter berkata bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Raka adalah transplantasi sumsum tulang dari donor yang kompatibel, Ayla sempat putus asa. Ia bukan keluarga kandung. Tak ada saudara. Tak ada harapan. Sampai seorang suster rumah sakit berkata, "Mungkin kamu bisa cari ayahmu. Setidaknya, coba. Darahnya mungkin dekat." Malam itu Ayla menangis lama di atas sajadah. Ia memohon kepada Tuhan, bukan untuk mukjizat, tapi untuk keberanian menghadapi yang ia hindari selama 20 tahun. Dan akhirnya, ia menulis alamat kantor ayahnya yang ia dapatkan dari internet. Menunggu hari peluncuran proyek besar dan datang sendiri ke pusat kota. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia memanggil lelaki yang pernah ia panggil ayah. Sekarang, setelah semua terjadi, Ayla duduk di ruang tamu sambil mengelus rambut Raka. "Bu," tanya Raka tiba-tiba, "apakah ayah yang kamu temui itu orang baik?" Ayla terdiam sesaat. Dia sedang belajar menjadi orang baik. Raka tersenyum. "Seperti ibu dulu, belajar jadi ibu?" Ayla mencubit pipinya pelan. "Iya. Sama seperti itu." Beberapa hari kemudian, Bagas datang mengunjungi mereka. Tidak dengan mobil mewah, tidak dengan rombongan, hanya membawa 2 tas berisi buku dan makanan. Raka melihatnya dari jendela dan berlari kecil menuju pintu. "Om Bagas," serunya. Bagas tersenyum. "Kamu panggil aku Om?" Raka mengangguk. "Ibu bilang kamu teman lama." Bagas tertawa kecil. "Boleh juga. Tapi, kalau kamu mau, kamu bisa panggil aku Opa." Raka menatap wajah Bagas. Lalu ia tersenyum. "Opa kayak di kartun?" "Ya. Tapi Opa yang ini suka makan pedas," kata Bagas sambil mencubit pipi Raka. Hari itu, mereka makan siang bersama. Bagas membantu Ayla menyajikan makanan. Mereka bertiga duduk di lantai, makan nasi goreng sederhana dengan sambal buatan Ayla. Tidak ada percakapan mewah. Tapi tawa Raka memenuhi ruangan. Bagas tak pernah merasa sebahagia ini bahkan saat ia menandatangani proyek jutaan dolar. Hari itu, langit Jakarta mendung sejak pagi. Di dalam ruang tamu rumah Ayla, Bagas duduk bersama Raka yang sedang menyusun potongan puzzle bergambar galaksi. "Ini Andromeda," kata Raka sambil menunjukkan potongan langit biru yang bertabur bintang. "Kalau kita naik pesawat luar angkasa, kita bisa ke sana nggak, Opa?" Bagas tersenyum. "Mungkin bisa, tapi perlu waktu sangat lama. Bahkan bisa lebih lama dari umur manusia." Raka tampak berpikir sejenak. "Berarti, kita harus hidup 2 kali." Bagas terdiam. Pertanyaan sederhana itu menusuknya.
Bagaimana jika hidup benar-benar bisa diulang? Bagaimana jika ia bisa kembali dan memperbaiki semua yang telah ia abaikan? Beberapa hari kemudian, Bagas menerima telepon dari rumah sakit di Singapura. Seorang donor potensial dari Malaysia menunjukkan kecocokan tinggi dengan Raka. Namun donor itu masih harus menjalani serangkaian pemeriksaan tambahan sebelum bisa dipastikan layak untuk transplantasi. Berapa lama? Tanya Bagas. Minimal 2 minggu, Pak. Kami harus pastikan donor benar-benar dalam kondisi sehat. Kami akan terus kabari. Bagas segera menghubungi Ayla dan menyampaikan kabar itu. Ayla menutup telepon dengan tangan gemetar, lalu menangis dalam diam. Tangis itu bukan karena lemah, tapi karena harapan yang perlahan menyala lagi. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sibuk. Bagas mengatur proses administrasi dan logistik untuk membawa Ayla dan Raka ke Singapura. Ia tidak ingin mereka naik kelas ekonomi atau antri di lorong rumah sakit seperti pasien biasa. Namun Ayla menolak keras. Aku tidak datang ke hidup ayah untuk dijadikan proyek amal. Bagas menunduk. Aku tahu. Tapi izinkan aku menebus sesuatu. Meski hanya sedikit. Akhirnya Ayla menyetujui dengan satu syarat. Semua biaya dan pengaturan dilakukan atas nama Raka, bukan donasi pribadi Bagas. Dia punya martabat, katanya. Dan aku tidak ingin dia tumbuh dengan berpikir semua bisa dibeli. Bagas mengangguk. Dalam hatinya, ia semakin kagum pada putrinya. Ia tumbuh tanpa bimbingannya, tapi jauh lebih kuat dan bijak daripada yang pernah ia bayangkan. Sebelum berangkat ke Singapura, Raka diberi kesempatan mengikuti kelas musik kecil yang diadakan di taman kota. Ia menyanyi dengan penuh semangat di depan anak-anak lain. Suaranya belum sempurna, tapi wajahnya bersinar. Aku ingin jadi penyanyi, katanya pada Ayla malam itu. Biar orang-orang bahagia walau cuma sebentar. Ayla membelai rambutnya. Kamu sudah membuat banyak orang bahagia, Nak. Di Singapura, proses perawatan berjalan intensif. Raka menjalani pemeriksaan menyeluruh dan mulai dipersiapkan untuk transplantasi. Donor dari Malaysia, seorang mahasiswa kedokteran, ternyata memenuhi semua syarat. Transplantasi dijadwalkan 1 minggu lagi. Bagas menyewa apartemen kecil dekat rumah sakit. Ia tidak tinggal di hotel, tidak membawa sopir, tidak mengenakan jas mahal. Setiap pagi ia mengantar Ayla dan Raka ke ruang rawat, menunggu berjam-jam, mendengarkan laporan dokter, bahkan membacakan buku dongeng untuk Raka sebelum tidur. Dalam diam, hubungan yang selama ini hilang perlahan dijahit kembali oleh kehadiran, bukan oleh kata-kata. Suatu malam, saat mereka bertiga makan malam di dapur apartemen, Raka bertanya, "Opa dulu punya anak ya? Selain ibu?" Bagas menoleh pelan. Ayla menatapnya tenang. "Tidak," jawab Bagas. "Cuma ibumu satu-satunya." "Kenapa dulu opa pergi?" Pertanyaan itu melayang di udara seperti jarum yang menusuk. Bagas menarik napas panjang. "Opa nggak pergi. Opa hilang. Dalam pekerjaannya. Dalam kesibukannya. Dan saat sadar, semua sudah terlambat." Raka tidak menjawab. Ia hanya menggigit potongan ayam goreng di piringnya dan berkata pelan, "Tapi sekarang opa udah balik." Bagas menunduk. "Iya, Nak. Opa ingin tetap di sini." Ayla tidak berkata apa-apa, tapi air matanya menetes diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai tumbuh kembali, seperti benih kecil yang mencuat dari tanah kering.
Hari operasi transplantasi sumsum tulang akhirnya tiba. Rumah sakit dipenuhi kesibukan sejak pagi. Dokter, perawat, teknisi laboratorium semua bergerak cepat dan terorganisir. Ayla duduk di ruang tunggu dengan tangan menggenggam erat tas kecil yang berisi boneka kesayangan Raka. Bagas berdiri di dekat jendela besar, menatap langit Singapura yang mendung, seakan memantulkan kekhawatirannya yang tak terucap. Sebelum Raka dibawa masuk ke ruang operasi, ia sempat memeluk Ayla. "Ibu jangan takut ya," katanya pelan. "Aku akan kembali." Ayla mencium kening anak itu dan berkata dengan suara bergetar, "Ibu di sini, Nak. Ibu tunggu kamu." Raka juga memeluk Bagas. "Opa, nanti kalau aku sembuh, kita bikin rumah yang ada pohon besar ya." Bagas menahan napas. "Pasti, Nak. Rumah dan pohon sebesar apapun yang kamu mau." Saat pintu ruang operasi tertutup, waktu seolah berhenti. Jam demi jam berlalu. Dokter sempat keluar sebentar memberi kabar bahwa proses transplantasi berjalan baik sejauh ini, tetapi tubuh Raka masih harus menerima dan beradaptasi. Ayla tak berhenti berdoa. Di sudut ruangan, ia membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan, berharap setiap kata menjadi kekuatan bagi anaknya. Bagas, yang selama ini lebih percaya pada kekuatan uang dan logika, kali ini memilih diam. Ia hanya duduk di samping Ayla, memegang tangannya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak Ayla masih kecil. Akhirnya, setelah lebih dari 6 jam, dokter keluar dengan senyum lelah. Transplantasi berhasil. Tapi hari-hari ke depan sangat krusial. Kita harus pantau apakah tubuhnya menerima sumsum baru tanpa reaksi penolakan. Ayla menutup wajahnya dan menangis. Bagas menepuk pundaknya, matanya basah. Selama seminggu berikutnya, mereka bergantian menjaga Raka yang masih harus tinggal di ruang isolasi. Ia belum bisa makan sendiri, tubuhnya lemah, rambutnya mulai rontok akibat kemoterapi pendamping. Namun setiap kali sadar, ia selalu tersenyum dan bertanya, "Ini hari keberapa? Sudah boleh keluar belum?" Bagas mulai membacakan cerita pendek untuknya setiap malam. Suatu malam, Raka berbisik, "Opa, kamu mau jadi tokoh dalam buku ceritaku nanti?" Bagas tersenyum. "Kamu mau menulis buku?" "Iya." Judulnya, Raka dan Rumah Cahaya. Tentang anak kecil yang cari rumah sampai ketemu opa dan ibu. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk jauh ke dalam hati Bagas. Seumur hidupnya, ia membangun gedung-gedung tinggi, properti mewah, hotel bintang 5, tapi tak pernah membangun rumah dalam hati seseorang. Kini, dalam ruang kecil rumah sakit, ia merasa sedang membangun sesuatu yang lebih penting daripada apapun yang pernah ia buat. Beberapa hari kemudian, hasil laboratorium menunjukkan bahwa sumsum dari donor mulai beradaptasi dengan tubuh Raka. "Ini perkembangan positif," kata dokter. "Tapi kita tetap harus waspada. Penolakan bisa terjadi tiba-tiba." Bagas bertanya, "Apa yang bisa kami lakukan?" "Satu hal yang paling penting, jangan biarkan dia merasa sendirian." Sejak saat itu, Ayla dan Bagas nyaris tak pernah meninggalkan rumah sakit. Mereka bahkan menyewa kamar kecil khusus di lantai yang sama untuk berjaga malam. Mereka berbicara lebih sering. Ayla mulai terbuka tentang masa lalunya, tentang malam-malam ia menangis karena lapar, tentang saat pertama kali melihat darah Raka mengalir deras, tentang rasa takut kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Bagas mendengarkan. Bukan sebagai pembela diri, tapi sebagai ayah yang akhirnya belajar mendengarkan. Ia tidak membela keputusannya dulu. Ia tidak berusaha membenarkan kepergiannya.
Ia hanya berkata, "Maaf. Ayah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa dunia yang sebenarnya ada di rumah." Ayla tak menjawab. Tapi ia menggenggam tangan ayahnya pelan. Dalam keheningan itu, mereka saling memaafkan bukan dengan kata, tapi dengan kehadiran. Dan Raka, meski tubuhnya masih lemah, tetap menjadi matahari kecil yang menyinari hari-hari mereka. Suatu malam, ketika lampu di ruang rawat hanya menyala redup, Raka berbisik pelan, "Aku sayang ibu. Aku sayang opa." Ayla mencium tangannya. "Kami juga, Nak." Bagas menambahkan, "Terima kasih sudah beri kami kesempatan kedua." 2 minggu setelah operasi, kondisi Raka perlahan menunjukkan kemajuan. Sel-sel darahnya mulai stabil, demam tidak lagi tinggi, dan nafsu makannya perlahan kembali. Ayla duduk di sisi ranjang, menyuapi Raka bubur ayam hangat. Bagas duduk di kursi dekat jendela, membaca buku cerita yang Raka suka. "Bu, nanti kalau sudah sembuh, kita bisa ke pantai?" tanya Raka tiba-tiba sambil tersenyum kecil. Ayla menahan air mata. "Tentu, Nak. Kita akan jalan-jalan, main pasir, dan bikin istana." Bagas menambahkan, "Dan kita tanam pohon juga di sana. Biar kamu kasih nama sendiri." Raka tertawa pelan. Pohon Raka ceria. Hari-hari berikutnya menjadi saksi dari perubahan kecil tapi berarti. Raka mulai belajar duduk lebih lama, bahkan berjalan beberapa langkah dengan bantuan alat. Dokter menyebut ini sebagai masa pemulihan yang luar biasa. "Saya belum pernah melihat anak sekuat ini," kata dokter dengan kagum. "Motivasi emosionalnya luar biasa." Di luar rumah sakit, kehidupan terus berjalan. Tapi bagi Ayla dan Bagas, dunia seakan berhenti hanya untuk satu hal, melihat Raka sembuh sepenuhnya. Sementara itu, hubungan antara Ayla dan Bagas berkembang dalam keheningan yang damai. Mereka tidak membicarakan masa lalu setiap hari, tapi setiap momen bersama Raka seakan menjadi jembatan penyembuh luka lama. Suatu sore, saat Ayla menyapu balkon apartemen kecil yang mereka sewa, Bagas datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Aku tidak pernah menyangka akan merasakan kebahagiaan seperti ini," katanya perlahan. Ayla menerima teh itu, duduk pelan. "Aku juga tidak pernah membayangkan ayah akan kembali. Bukan hanya secara fisik, tapi secara hati." Mereka diam sejenak, menikmati angin sore dari lantai 9 gedung apartemen, melihat matahari merayap turun di balik gedung-gedung kota Singapura. Bagas menatap putrinya. "Ayla, boleh aku bertanya satu hal?" "Tentu." "Di mana makam ibumu?" Ayla terkejut sejenak, tapi menjawab, "Di Palembang. Di samping makam kakek dan nenek." "Kenapa?" "Aku ingin ke sana. Minta maaf. Dan berterima kasih." Kata-kata itu membuat Ayla menggigit bibirnya, menahan emosi yang mengalir deras dalam diam. Di rumah sakit, Raka mulai menggambar lagi. Kali ini bukan hanya langit dan pohon, tapi gambar rumah kecil dengan 3 orang berdiri di depannya. 1 wanita di kursi roda, 1 pria berkacamata, dan 1 anak dengan senyum lebar. "Ini kita," katanya bangga. "Aku mau gambar ini jadi cover buku nanti." Bagas memperbesar gambarnya, lalu berkata, "Aku bisa bantu kamu cetak bukunya nanti." Raka mengangguk semangat. "Tapi jangan terlalu mahal ya, Opa. Biar banyak anak bisa baca." Hari itu, Bagas merasa ia sedang berbicara dengan seseorang yang jauh lebih dewasa dari usianya. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu Raka bukan hanya cucu yang ia temukan,
tapi guru yang dikirim untuk mengajarkannya menjadi manusia. Beberapa minggu kemudian, dokter menyatakan bahwa Raka sudah cukup stabil untuk dipulangkan, meski masih harus kontrol berkala dan menjaga kebersihan dengan ketat. Mereka kembali ke Indonesia dengan hati penuh harapan. Di Bandara Soekarno-Hatta, Ayla menatap langit Jakarta yang cerah. Dulu aku datang ke kota ini dengan ketakutan. Sekarang, aku pulang dengan doa yang terkabul. Bagas menatap Ayla dan Raka. Dan aku pulang dengan rumah yang akhirnya kupahami bukan terbuat dari beton. Mereka tinggal sementara di villa kecil milik Bagas di Bogor. Udara sejuk, halaman luas, dan pohon mangga yang sedang berbuah. Setiap pagi, Raka menyiram tanaman dengan semangat. Ia menyanyikan lagu-lagu kecil yang ia karang sendiri. Bagas membuatkan ruang baca kecil untuknya, dan Ayla mulai menulis jurnal pengalamannya selama masa pengobatan. Ibu harus tulis buku juga, kata Raka suatu hari. Tentang ibu hebat dan anak kuat. Ayla tersenyum. Mungkin nanti. Kalau kamu bantu edit. Hari-hari itu menjadi pondasi keluarga yang baru. Bukan karena sempurna, tapi karena ada kesediaan untuk berubah, saling menyembuhkan, dan mencintai tanpa syarat. Di tengah segala luka, mereka mulai menemukan cahaya tidak dalam kemewahan, tapi dalam kehangatan yang dulu hilang begitu lama. Sudah hampir 2 bulan sejak Raka kembali dari perawatan di Singapura. Kesehatannya semakin membaik. Tubuhnya mulai mengisi, pipinya tak lagi pucat, dan ia bisa berlari kecil di halaman rumah. Setiap pagi, suara tawa Raka menjadi alarm kebahagiaan di rumah kecil mereka di Bogor. Ayla mulai terlihat lebih tenang. Wajahnya yang dulu sering tegang kini memancarkan kelegaan yang dalam. Sementara Bagas, untuk pertama kalinya dalam hidup, bangun pagi tanpa harus memikirkan saham, kontrak, atau angka-angka. Ia menyapu halaman, menanam bunga, dan mengantar Raka ke kelas menggambar setiap minggu. Hidupnya kini sederhana, tapi terasa penuh. Suatu siang, Raka pulang dari kelas menggambar sambil membawa kabar gembira. Bu, Opa, guruku bilang gambarku bakal dipajang di galeri anak-anak bulan depan. Ayla memeluknya. Ibu bangga sekali. Bagas tersenyum dan mengacak rambut Raka. Kita akan datang semua. Opa janji. Hari-hari terus berlalu. Bagas mulai berpikir tentang apa yang akan ia tinggalkan kelak. Ia sadar, kekayaan yang dulu ia kejar mati-matian tak akan berarti jika tak meninggalkan kebaikan. Maka diam-diam, ia mulai merancang sesuatu yang lebih besar dari bisnis sebuah warisan moral. Satu pagi, di meja sarapan, Bagas membuka pembicaraan. Aku ingin mendirikan yayasan. Untuk bantu anak-anak seperti Raka. Untuk mereka yang tak punya akses ke pengobatan. Ayla menatap ayahnya. Yayasan? Serius, ayah? Bagas mengangguk. Yayasan Raka Ceria. Kita mulai dari sini. Dengan pengalaman kita. Dengan hati, bukan hanya uang. Raka tertawa. Namanya lucu. Bagas menatapnya. Lucu, tapi penuh harapan. Ayla menyetujui. Ia bersedia menjadi direktur program, mengatur kegiatan sosial, bekerja sama dengan rumah sakit dan komunitas pasien kanker anak. Bagas mengatur legalitas, membentuk tim kecil, dan memindahkan sebagian besar aset pribadinya ke dalam yayasan. Ia tidak ingin yayasan itu hanya formalitas. Ia ingin menjadikannya bagian dari hidupnya yang baru. Beberapa bulan kemudian, Yayasan Raka Ceria resmi diluncurkan.
Acara perdananya adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak-anak di desa sekitar Bogor. Ratusan anak datang, ditemani orang tua mereka. Ayla menyapa satu persatu. Bagas mengamati dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Raka ikut membantu, membagikan buku gambar dan pensil warna. Ia tak lagi hanya menjadi pasien, tapi sudah menjadi inspirasi. Di panggung kecil sederhana, Bagas memberikan sambutan. Saya pernah menjadi orang yang sangat sibuk hingga lupa bahwa di balik setiap bangunan megah, ada manusia yang butuh perhatian. Saya kehilangan banyak hal karena mengejar hal yang saya kira penting. Tapi ternyata, arti hidup yang sejati ada di pelukan seorang anak, dalam doa seorang ibu. Ayla berdiri di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya. Tak ada kata-kata. Tapi semua yang hadir bisa merasakan kejujuran yang terpancar. Usai acara, seorang ibu muda mendekati mereka. Pak Bagas. Bu Ayla. Anak saya mengidap leukemia juga. Kami dari Karawang. Kami tak tahu harus kemana. Tapi mendengar cerita kalian, saya merasa tidak sendiri lagi. Ayla memeluk ibu itu. Kita di sini. Kita akan bantu semampu kita. Malam itu, di teras rumah, mereka duduk bertiga. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Raka duduk di tengah, menggambar lagi. Tapi kali ini bukan rumah atau pohon. Ia menggambar panggung kecil, banyak anak tersenyum, dan di tengahnya ada sosok berkursi roda, pria tua, dan anak kecil yang memegang mikrofon. Ini tadi pagi, katanya bangga. Kita. Bagas memandangi gambar itu. Dalam hidupnya yang panjang, tak pernah sekalipun ia merasa memiliki sesuatu yang sebegitu murni. Ayla menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Terima kasih, Ayah. Telah memilih untuk kembali. Telah memilih untuk tinggal. Bagas menjawab pelan, terima kasih juga. Sudah memberi aku kesempatan kedua untuk belajar menjadi manusia. 3 bulan setelah peluncuran Yayasan Raka Ceria, kegiatan sosial terus berlangsung. Setiap minggu, tim yayasan turun ke desa-desa, melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan bantuan makanan, dan mengadakan kelas inspirasi untuk anak-anak. Ayla bekerja hampir tanpa henti. Siang malam ia membaca laporan, menyiapkan proposal, menjalin kemitraan dengan rumah sakit dan LSM. Namun di balik semua kesibukannya, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya, rasa bersalah yang belum tuntas. Ia mulai sering memimpikan almarhum ibunya, Dewi. Dalam mimpi-mimpinya, ibunya duduk di teras rumah lama di Palembang, memanggil namanya, tersenyum, lalu menghilang tanpa kata. Suatu sore, saat Raka sedang bermain dengan teman-temannya di taman, Ayla mengajak ayahnya bicara di ruang kerja kecil di rumah mereka. Ayah, katanya pelan. Aku ingin pergi ke Palembang. Bagas menatapnya. Untuk apa? Untuk ziarah ke makam ibu. Aku belum pernah ke sana sejak beliau dimakamkan. Bagas mengangguk pelan. Kapan kamu mau pergi? Minggu depan. Aku ingin ajak Raka juga, kalau dia kuat. Bagas diam sejenak, lalu berkata, kalau boleh. Aku ikut. Ayla menatap ayahnya. Serius? Sudah terlalu lama aku lari dari masa lalu. Mungkin sudah saatnya aku datang dan meminta maaf. Bukan hanya ke ibumu, tapi juga ke diriku sendiri. Minggu berikutnya, mereka berangkat ke Palembang. Perjalanan yang dulu terasa jauh, kini terasa tenang.
Mereka tidak bicara banyak selama di pesawat. Tapi ada rasa yang mendalam di dalam hati masing-masing. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju makam Dewi di pemakaman keluarga. Langit mendung. Udara lembab dan tenang. Ayla berjalan pelan, menuntun Raka yang membawa bunga melati di tangan. Mereka berdiri di depan nisan sederhana. Ayla langsung sujud dan menangis. Tangis yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya pecah. Bagas berdiri beberapa langkah di belakang, menatap batu nisan itu lama. Kemudian, ia duduk di samping putrinya, meletakkan tangannya di tanah. "Dewi," suaranya bergetar. "Maafkan aku. Aku tidak menjadi suami yang baik. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri. Aku baru sadar, yang kamu minta dulu bukan uang, bukan rumah besar, tapi kehadiranku." Ayla terisak. Raka memeluk ibunya, menatap kakeknya tanpa banyak bicara. Bagas melanjutkan, "Terima kasih sudah membesarkan Ayla menjadi perempuan sekuat ini. Aku bangga padanya, dan aku tahu itu semua karena kamu." Mereka duduk dalam diam selama beberapa saat. Angin berhembus pelan, seperti menjawab permintaan maaf yang lama tertunda. Setelah ziarah, mereka mengunjungi rumah lama tempat Ayla tumbuh bersama ibunya. Rumah itu kini sudah ditempati orang lain, tapi bagian depan masih sama. Ayla memandangi pohon jambu di halaman depan, tempat dulu ia suka bermain. Bagas menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku bahkan tak pernah tahu seperti apa tempat kalian tinggal selama ini." Ayla menjawab, "Tapi ibu selalu bilang, rumah bukan soal ukuran. Rumah adalah tempat di mana hati bisa pulang." Kalimat itu melekat kuat di hati Bagas. Malam itu, mereka menginap di penginapan sederhana. Di kamar kecil yang cukup untuk 3 orang, Raka tertidur di tengah, diapit oleh ibunya dan kakeknya. Ayla menatap wajah anaknya yang tenang, lalu berbisik pada ayahnya, "Terima kasih sudah ikut." Bagas menjawab, "Terima kasih sudah mengizinkanku ada di sini." Keesokan paginya, sebelum kembali ke Jakarta, mereka menyempatkan diri mengunjungi sekolah dasar tempat Dewi dulu mengajar. Kepala sekolah, seorang wanita tua yang masih mengingat Dewi dengan jelas, menyambut mereka hangat. "Bu Dewi adalah guru paling sabar yang pernah kami punya. Murid-muridnya sampai sekarang masih ingat caranya mengajar dengan lagu dan cerita." Ayla menahan tangis. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong kelas, membayangkan ibunya berdiri di depan papan tulis dengan senyum khasnya. Sebelum pergi, Raka diminta menyanyi di depan murid-murid. Ia menyanyikan lagu tentang ibu yang ia karang sendiri. Suara kecilnya menggema di ruangan, membuat banyak guru dan murid terdiam dengan mata berkaca-kaca. Bagas duduk di bangku belakang kelas, memejamkan mata. Dalam suara Raka, ia mendengar gema dari masa lalu, masa yang ia tinggalkan, tapi kini mulai ia temui kembali, perlahan, dengan kesadaran dan kerendahan hati. Perjalanan ke Palembang telah menjadi titik balik. Bukan hanya untuk Ayla dan Raka, tapi terutama untuk Bagas, yang seumur hidup belum pernah berdiri begitu dekat dengan masa lalunya sendiri. Setibanya kembali di Jakarta, suasana hati mereka terasa lebih ringan. Raka tampak lebih ceria dari sebelumnya. Ia sering bernyanyi di rumah sambil menirukan gaya guru-gurunya di sekolah. Ayla pun lebih tenang. Ia mulai menulis cerita pendek tentang perjalanannya dengan Raka, berniat menjadikannya buku anak-anak. Bagas, di sisi lain, mengambil keputusan besar yang ia simpan selama beberapa minggu terakhir. Suatu pagi, saat sarapan, ia berkata pelan, "Aku sudah menyerahkan posisi direktur utama di perusahaanku.
Ayla menoleh cepat. Serius, Ayah? Bagas mengangguk. Sudah waktunya. Aku ingin fokus pada yayasan, pada keluarga, dan pada hal-hal yang dulu aku abaikan. Ayla tak langsung menjawab. Tapi ia tahu, keputusan itu bukan sekadar tindakan bisnis, itu adalah langkah pertobatan. Di kantor yayasan, suasana pun berubah. Bagas kini datang setiap hari, bukan sebagai pemilik atau pendonor utama, tapi sebagai relawan yang benar-benar hadir. Ia ikut menyortir obat, mendampingi orang tua pasien yang baru datang, bahkan menyapa satu persatu anak-anak dengan memanggil nama mereka. Sebagian staf awalnya terkejut melihat sisi manusiawi dari pria yang dulu dikenal keras dan tertutup. Tapi waktu menunjukkan bahwa perubahan itu nyata. Yayasan Raka Ceria berkembang pesat. Mereka membuka cabang di Bandung dan Yogyakarta. Banyak dokter muda bergabung sebagai sukarelawan. Mereka tak hanya membantu pasien anak-anak kanker, tapi juga memberikan beasiswa untuk anak-anak penyintas agar bisa kembali sekolah. Di salah satu acara tahunan yayasan, sebuah festival anak sehat, Raka didaulat menjadi pembaca puisi. Ia berdiri di atas panggung kecil, mengenakan baju adat Betawi, dan membaca puisi karangannya sendiri. Judulnya, Rumah yang Tidak Dibangun dengan Bata. Rumah bukan tempat di mana tembok berdiri tinggi, tapi tempat di mana tangan menggenggam erat, meski tubuh gemetar. Rumah bukan tentang luasnya tanah, tapi tentang siapa yang tetap tinggal. Saat segalanya runtuh, aku pernah tinggal dalam ketakutan. Tapi kini aku tidur dalam pelukan. Aku dulu mencari rumah. Kini aku tahu. Rumah itu bernama Ibu dan Opa. Suasana hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Ayla menunduk, menahan isak. Bagas menatap langit, menyembunyikan air mata yang mengalir perlahan. Setelah acara, banyak media menulis tentang kisah Raka dan yayasannya. Tapi Bagas meminta satu hal, jangan ada narasi pahlawan atau penyelamat. Kita hanya orang-orang yang sedang belajar jadi manusia, katanya dalam wawancara singkat. Suatu malam, saat semua sudah tertidur, Bagas duduk sendirian di ruang tamu. Di tangannya, sebuah foto lama, Dewi, Ayla kecil, dan dirinya yang dulu terlalu muda dan sombong untuk mengerti makna cinta. Ia mencium foto itu, lalu berbisik, "Terima kasih, karena tidak menyerah membentuk aku bahkan dari alam." Beberapa hari kemudian, Ayla mengajaknya ke sebuah pertemuan komunitas orang tua penyintas kanker anak. Di sana, mereka bertukar cerita, saling menguatkan, dan berbagi informasi perawatan. Bagas mendengarkan satu persatu kisah perjuangan. Ia mencatat, memberi saran, dan di akhir pertemuan, berkata, "Saya datang ke sini bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai kakek dari seorang anak luar biasa, dan ayah dari seorang ibu yang jauh lebih kuat dari saya." Suasana hening. Lalu terdengar tepuk tangan perlahan yang berubah menjadi tepuk tangan panjang penuh penghargaan. Malam itu, Ayla dan Bagas berjalan kaki pulang ke rumah kecil mereka di Bogor. Di langit, bintang-bintang bersinar terang. "Dulu aku sering bertanya," kata Ayla, "apa arti dari semua luka yang kita alami?" Bagas menoleh. "Dan sekarang?" Ayla tersenyum, menatap bintang. "Mungkin luka itu yang membuat kita bertemu kembali." Tahun berganti. Sudah lebih dari 1 tahun sejak Raka menjalani transplantasi sumsum tulang dan kembali ke rumah. Hari itu, langit Bogor cerah.
udara sejuk berembus pelan dari pegunungan. Di halaman rumah kecil mereka, terlihat persiapan sederhana. Meja-meja dilapisi kain putih. Balon warna-warni diikat pada pohon mangga. Anak-anak dari berbagai desa mulai berdatangan. Hari ini adalah hari ulang tahun Raka yang ke-8. Tapi lebih dari itu, ini adalah perayaan kehidupan. Perayaan kemenangan kecil atas penyakit, atas jarak, atas luka, atas masa lalu yang telah perlahan disembuhkan. Ayla berdiri di dapur, menyiapkan kue ulang tahun buatan sendiri. Kue itu sederhana, dihias dengan krim putih dan tulisan kecil, "Untuk Raka, anak terang kami." Bagas membantu mengatur kursi di halaman. Ia tampak lebih sehat, lebih ringan. Senyum yang dulu jarang muncul, kini tak pernah absen dari wajahnya. Para tetangga mulai berdatangan, membawa makanan, hadiah, dan doa. Anak-anak dari komunitas Yayasan Raka Ceria juga hadir. Beberapa dari mereka sedang dalam masa pengobatan, beberapa sudah sembuh, semua dengan mata penuh semangat. Raka berdiri di tengah mereka, mengenakan baju putih bersih dan topi kertas yang ia buat sendiri. Ia memegang mikrofon kecil, lalu berkata dengan suara lantang, "Terima kasih semua sudah datang. Ini bukan hanya ulang tahunku. Ini juga hari pulangku." Semua orang terdiam sejenak. Ayla menggenggam tangan Bagas. Air matanya menetes pelan. Raka melanjutkan, "Setahun lalu, aku tidak tahu apakah bisa berdiri di sini. Tapi ibu dan opa tidak pernah pergi. Mereka selalu ada. Dan sekarang aku tahu. Rumah bukan cuma tembok dan atap. Rumah adalah mereka yang tinggal di hatimu, bahkan saat kamu takut." Tepuk tangan riuh menggema. Setelah tiup lilin, mereka menyanyikan lagu bersama. Bagas, untuk pertama kalinya dalam hidup, ikut bernyanyi keras tanpa rasa malu. Di tengah pesta kecil itu, seseorang dari penerbit buku datang menghampiri Ayla. "Bu Ayla, kami menerima naskah Ibu minggu lalu. Cerita tentang Raka dan perjalanan kalian. Kami ingin menerbitkannya sebagai buku anak-anak inspiratif." Ayla tertegun. "Serius?" Judulnya, "Rumah yang Tidak Dibangun dengan Bata." Sangat menyentuh. Kami rasa banyak keluarga yang perlu membaca ini. Ayla menatap Raka, yang sedang tertawa di ayunan bersama anak-anak lainnya. Ia mengangguk pelan. "Kalau begitu izinkan saya menulis bukan sebagai penulis, tapi sebagai seorang ibu." Penerbit tersenyum. "Dan kami akan bantu menyebarkan kisah ini ke seluruh Indonesia." Beberapa minggu kemudian, buku itu terbit. Cetakan pertama langsung habis dalam seminggu. Banyak orang tua, guru, bahkan mahasiswa kedokteran membaca kisah Ayla dan Raka sebagai sumber kekuatan baru. Dalam sebuah wawancara televisi, Ayla berkata, "Saya menulis buku ini bukan untuk menjadi inspirasi. Saya menulisnya agar siapapun yang merasa sendirian tahu, harapan itu nyata." Bagas, yang duduk di sampingnya, menambahkan, "Kadang, untuk menjadi ayah yang baik, kita harus belajar dari cucu kita sendiri." Raka, dengan polos, berkata, "Aku cuma mau bilang kalau kita bisa saling peluk, kita pasti bisa saling sembuh." Kehidupan mereka berlanjut dengan ritme baru. Yayasan Raka Ceria kini menjadi salah satu yayasan anak terbesar di Indonesia, bekerja sama dengan rumah sakit besar dan komunitas pasien. Ayla menjadi pembicara di berbagai seminar, membagikan pengalaman tentang ketahanan, cinta, dan keberanian. Bagas menolak semua tawaran bisnis besar. Ia lebih senang mengajar anak-anak menggambar, menanam bunga,
dan membaca buku di taman bacaan kecil yang ia bangun di belakang rumah. Dan Raka? Ia tetap Raka. Anak kecil yang dulu lemah, kini menjadi cahaya kecil yang menyinari siapapun yang mendekat. Ia mulai menulis buku pertamanya, dibantu Ayla dan Bagas. Judulnya, Langit di Dalam Dada. Ia menulis tentang impiannya menjadi guru, tentang mimpi membangun rumah untuk semua anak sakit yang butuh tempat tinggal, dan tentang satu hal yang ia pelajari dari hidup. Kita bisa sembuh bukan hanya dengan obat, tapi dengan cinta yang tidak pergi. Di halaman terakhir bukunya, Raka menulis, "Aku mungkin hanya anak kecil. Tapi aku tahu, rumah itu bukan tempat. Rumah adalah orang-orang yang memilih tetap tinggal meski bisa saja mereka pergi."